kanan sire ya. Oi. Nah terus dengarlah satu suara orang teriak, woi. Nah terus saya kaget, langsung saya teriakin lagi pakai bahasa Cilegon gitu kan, siapa sih Re? Dan setelah masuk ke villa itu pernah ditemuin seorang mayat wanita akibat tumbal. Nge-shoot villa tersebut, di atas ada yang berdiri di kaca. Sosoknya apa itu, Bang? Putih. Karena kan memang silsilahnya villa ini pernah ada pesugihan gitu. Nah pesugihannya itu dalam bentuk pocong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini nih, lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horor nih. Nah di samping gue nih udah ada Bang Rian. Waduh, iya. Abang, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang Rian nih. Nah, sebelum Bang Rian ini menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih, Bang Rian. Udah jauh-jauh dari Cilegon. Dari Cilegon. Ya kan? Dari Cilegon. Yang semoga aja nih teman-teman semua di balik pengalamannya Bang Rian nanti, teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya, gitu kan nih. Nah, ngomongin pengalaman nih, Bang. Kan Bang Rian punya banyak sekali pengalaman karena sering penelusuran. Betul. Di TikTok gitu kan ya. Nama TikToknya apa Bang? Mekanik misteri. Mekanik misteri gitu kan ya. Untuk teman-teman semua yang kepo silakan tonton TikToknya. Linknya tuh ada 2 video gitu kan. Dan pada video kali ini katanya Bang Rian pengen ceritain kejadian saat penelusuran di Villa Tsunami. Betul, itu ada. Villa Tsunami itu berarti yang di daerah Anyer? Anyer, Banten. Oke, yang kejadian di tahun 2018. Dan gak cuma itu aja nih teman-teman semua, di Kampung Gajah juga. Kampung Gajah Bandung. Bandung ya. Betul. Dan itu ditonton udah jutaan orang tuh ya, di TikTok gitu ya. Betul. Dan selain penelusuran itu juga ternyata ya gini namanya solo explore gitu kan ya. Lebih seremnya kalau ketemu begal. Nyaris jadi korban begal juga. Betul. Ya. Wah, gokil sih. Oke nih. Gue penasaran sih Bang tentang pengalamannya Bang Rian ini dan teman-teman juga pasti penasaran sih Bang tentang pengalamannya. Mungkin tahan dulu kali Bang ya cerita Bang ya. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu silakan Bang Rian kopinya Bang. Alhamdulillah. Udah siap Bang Rian ya? Udah siap, oke. Langsung aja kita sikat. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aduh, ya Allah Tuhan. Tadi gua tuh lihat ada orang tuh. Di mana? awal mula yang di Villa Bukit ya, karena itu kan villanya di atas banget dan lokasinya juga agak jauh dari Cilegon, dari rumah. Kurang lebih makan waktunya
1 jam lah, 1 jam. Nah, perjalanan dari rumah ke sana sendirian untuk menuju ke villa tersebut, yang dimana villa itu adalah merupakan dampak dari tsunami Banten yang pernah Yang Anyer terjadi itu ya. yang 2018 lalu. akhir. Nah, itu dampaknya ke villa itu juga. Saya dapat lokasi itu dari temen sebenarnya. Satu profesi juga. Dan saya coba untuk meminta mengeksplorasi lokasi tersebut dan akhirnya diizinkan. Saya perjalanan ke sana sendiri. Setelah sampai itu di pinggir pantai banget. Setelah di depan villanya itu bertemu dengan gapura yang selamat datang di villa Bukit. Nah, dan ternyata di dalam villa itu ada satu villa yang dijadiin tempat tinggal si penjaganya. Ada satu villa berarti yang masih ada penghuninya. Masih ada penghuninya dan itu satu aja. Dari villa-villa yang lain itu udah nggak ada. Jadi total keseluruhan villa itu tuh ada 15 apa kurang lebih. Dan itu terbengkalai. Terbengkalai. Dan itu di bawah itu ada 1, 2, 3, 4 apa 5. Nah, di tengah itu ada 3, di atasnya itu satu doang tuh di atas. Sama di bagian tengah tuh ada yang villa berjejer, ada 5 pintu apa 4 pintu. Nah, setelah saya ngelakuin perizinan di situ seperti biasa, meminta izin ke penjaga untuk melakukan explore ya, dengan cara live waktu itu. Oke, saya nyiapin beberapa alat kayak senter, spirit box, dan alat-alat lain. Terutama ada spirit box juga? Ada, saya pakai spirit box. Karena dipercaya spirit box ini kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Dengan si setan. Hantu ini. Ya, karena informasi yang saya dapat waktu itu sih kalau spirit box itu dia bisa komunikasi sama makhluk seperti itu karena makhluk ini mengeluarkan frekuensi sendiri. Gitu, makanya diciptainlah spirit box ini. Assalamualaikum ya Rijal Gaib. Salam leluhur, salam ya gaib. Setelah semuanya siap, kamera rolling, udah semuanya, tinggal jalan pas di jam 8 malam. Nah, rute pertama itu saya bagian yang villa di bawah yang ada 3 pada 4 itu, saya masukin situ. Kalau di situ memang masih ada properti. Cuman ada beberapa villa yang dikunci. Jadi villa itu semuanya itu 2 lantai. Semuanya 2 lantai. Dan kondisi terakhir saya live di situ itu explore atau penelusuran lah ya. Itu kondisinya udah rumputnya itu udah tinggi semua. Udah kalau nggak salah sudah ada orang dewasa. Dan setelah saya masuk, kondisi dalamnya itu cuma beberapa properti aja kayak kursi, meja, dan tangga kayu yang naik ke atas. Itu tangganya udah rapuh banget. Jadi saya memutuskan untuk safety, saya nggak naik ke atas, cuma just penelusuran di lantai 1. Nggak lama, saya ngabisin waktu 10 menit. Setelah itu saya jalan ke bagian villa tengah. Nah, ini agak nanjak nih. Jadi di sini tuh ada 2 rute. Rute kanan itu ada 1, 2, 3. Yang rute sini itu yang villa 4. Oke. Itu yang ngejejer. Nah, di situ. Nah, kalau yang di sebelah kanan ini saya nggak nemuin apa-apa dari 3 villa ini. Dan setelah saya balik lagi ke arah villa ini, nah disinilah keanehan terjadi. Kenapa? Saat saya mau jalan ke arah villa yang berjejer ini, itu kan cuma jalan setapak ya. Jalan setapak itu saya langsung dicegat ular. Ular tanah. Lumayan. Dan itu dia malang melintang. Di situ kayak seakan-akan saya nggak boleh ke situ, jadi kayak dihalang gitu. Nah, saya bingung karena akses jalan satu-satunya cuma itu, dan saya juga nggak mau ngecewain beberapa viewer saya juga ya. Dan akhirnya saya coba nyari jalan alternatif dan nggak bisa karena udah setinggi ini. Ilalangnya itu rumput-rumputnya. Akhirnya ya udahlah, saya coba inisiatif membaca doa Sulaiman lah. Boleh saya sebutin doanya? Assalamun ala Sulaiman fil alamin. Ya tujuan saya untuk segera minggir itu si ular ini gitu kan. Karena lumayan pernah pengalaman juga dulu tuh kepatok ular, makanya saya nggak mau kejadian itu keulang. Nah, dan alhamdulillahnya dia nyingkir. Setelah nyingkir, saya lanjutin explore seperti biasa. Dan baru saya ngebanting kamera ke kanan,
itu ngeliat di bagian kaca 1, 2. Nah, yang tengah itu di kaca itu ada sekelebat putih lewat dari dalam villa. Itu lagi naik ke arah tangga. Di situ saya sontak, ini asli saya merinding. Ini merinding dong langsung. Astagfirullahaladzim, apa barusan yang saya lihat gitu kan. Cuman ya udahlah positif aja, mungkin itu hordeng atau apa, karena kan di bagian villa itu masih ada full properti. Dan ya udah saya coba fokusin diri saya lagi, coba membaca. Dan saya lanjut mau masuk ke dalam villa ini. Karena jalannya muter, jadi saya lurus dulu, baru belok kanan, baru masuk ke villa itu. Dan setelah masuk ke villa itu, saya nggak nyaman dengan cerita yang saya dengar, yaitu di dalam villa yang saya lihat ada sekelebat putih, pernah ditemuin seorang mayat wanita akibat tumbal. Nah, di situ saya udah nggak nyaman sebenarnya. Tapi ya udahlah, namanya udah profesinya kayak gitu kan, akhirnya saya udah bablasin aja, nekat aja lah masuk gitu. Nah, setelah masuk, emang agak susah dikarenakan itu kuncinya itu dipaku, bener-bener nggak bisa masuk banget. Akhirnya saya nyari celah dan ternyata ada bekas pecahan kaca yang memang sengaja ditutup sama pintu kan, pintu bekas. Akhirnya saya coba masuk lihat situ, dan masuk itu hawanya udah beda banget. Baru itu saya ngerasain merinding semerindingnya selama melakukan explore ya waktu itu. Dah, saya seperti biasa menjelaskan kalau di situ tuh ada properti meja makan, dan ada kursi-kursi yang mengelilingi meja tersebut. Dan masuk ke kamar bawah itu masih ada kasur, dan kasurnya itu ada bercaknya. Bercak apa, Bang? Kayak bercak. Nah, itu kayak ada bercak darah gitu, dan memang agak amis di dalam itu. Walaupun saya eksplornya pakai masker, tapi tetap tembus ya. Tetap kecium. Dan selama eksplor di rumah itu saya ngabisin waktu 15 menit sambil menahan mau muntah. Nggak di situ aja sih. Di bagian atas ini saya masih di lantai bawah ya. Pas saya mau coba naik ke lantai atas lewat tangga, di atas itu ada suara perempuan. Suara perempuannya itu dia kayak nangis tapi kayak ngelirih. Cuman sih kayak gitu tuh. Itu otomatis refleks merinding iya, kaget iya, manusiawi lah ya, takut iya. Cuman ya balik lagi, saya nggak mau ngecewain viewer saya lagi. Akhirnya saya memberanikan diri naik ke atas, dan setelah saya naik itu hal pertama yang saya lihat itu wastafel dan kamar mandi. Dan setelah itu di sebelah sininya itu ada 2 kamar. Satu kamar terkunci, satu kamar yang udah terbuka. Nah, kamar yang terbuka ini yang saya masukin dulu. Nah, saya masuk ke situ, biasa ada lemari sama beberapa buku, dan ada kasur juga tapi bersih. Nah, saya penasaran sama yang kamar kekunci. Sebelahnya berarti? Ya, di sebelahnya. Anehnya di dalam kamar itu saya sama sekali nggak bisa buka. Saya udah berusaha dobrak. Setelah saya dobrak itu tetap nggak kebuka. Akhirnya ya udahlah, mungkin nggak ada apa-apa. Ya udah, saya mutusin keluar dari lantai 2, saya turun keluar dari villa tersebut. Di atas ada bunyi suara dobrakan yang sama. Bah! Lari dong saya, kaget. Udah fokus, lari dulu, balik badan, nge-shot villa tersebut. Di atas ada yang berdiri di kaca. Sosoknya apa itu, Bang? Putih. Pandangan di mata saya itu kayak, maaf pocong. Pandangan saya di situ. Karena kan memang silsilahnya villa ini pernah ada pesugihan gitu. Nah, pesugihannya itu dalam bentuk pocong. Cerita dari mitos yang tersebar di lingkungan sekitar situ. Dan kalau konteks saya kan mengungkap mitos fakta atau tragedi tersebut. Dan akhirnya ya udah, saya ninggalin villa yang jejer tadi ke villa yang paling atas. Nanjak nih, jalan setapak, rerumputan di sebelahnya. Itu udah bener-bener
Dibilang serem iya, ngeri iya, ular juga pasti ada. Tapi tetap ya udah saya jalan ke atas. Di sebelah kiri itu ada satu villa dan kondisinya udah nggak bagus lah, udah kayak hancur gitu. Akhirnya saya men-skip bagian itu dan tibalah saya di puncak villa yang paling atas. Di situ ada satu villa yang bentuknya beda dari villa yang lain. Oke. Melainkan bentuknya kayak rumah panggung. Tuh. Dan dia 2 lantai sama. Yang memang klasik banget kalau saya lihat. Dan saya coba shoot bagian depannya, itu udah beda banget suasananya. Suasananya itu udah bener-bener kayak kita kembali lagi ke zaman saya waktu masih kecil, model gitu. Akhirnya udah saya coba nggak lama-lama masuk ke dalam. Jadi saya naikin tangga, baru nemu pintu depan. Dan bentuk kacanya itu dia ada teralis kan dalamnya. Saya coba masuk, Assalamualaikum, dan itu ada yang jawab, laki-laki. Dari dalam villa? Dari dalam villa itu. Itu saya nggak hirau, ternyata saya berusaha positif thinking mungkin lah, nggak mau terbawa suasana dulu di situ, tapi tetap perasaan was-was tuh ada. Dan banyak viewer saya itu yang typing, ada suara bang. Saya baca itu udah makin takut dong, karena saya lagi berusaha positif dulu nih, gitu kan. Setelah itu saya lanjut explore, saya disambut sama satu tangga yang bentuknya kayu juga, dan lorong ke ruangan paling belakang. Di sebelah kirinya itu ada kamar, sebelah kanannya itu ada kamar mandi. Jadi kamar mandi itu di tengah-tengah deket tangga. Nah, saya coba masukin bagian itu, tapi bagian atasnya itu udah hampir rubuh semua, bagian atap ya. Atapnya udah rubuh, jadi saya nggak bisa lama-lama dan akhirnya masuk ke sebuah kamar. Dan sayangnya kamar itu dikunci di lantai 1 tuh. Tapi selama saya memasuki ruangan tersebut di villa itu, memang suara-suara bisikan tuh ada yang saya dengar. Jadi suara bisikannya tuh kayak selalu itu yang saya dengar, nggak tahu kenapa. Dan akhirnya saya cobalah naik ke lantai atas, naikin tangga kayunya, dan saat baru nginjekin kaki di lantai atas, saya dikagetin sama satu sosok pocong depan mata, menghadap lorong. Dia ngelihat saya dengan kayak gini. Wah, my God. Dan itu saya ada buktinya. Oke. Dan setelah dari situ saya memberanikan diri. Akhirnya dengan perasaan lemes, itu udah lemes banget, sekuat saya untuk stay di lantai atas, tapi kaki saya nggak ngizinin untuk jalan, nggak tahu kenapa. Jadi kakinya itu udah stuck aja di situ. Karena mungkin perasaan takut kali ya, karena ngelihat sosok tersebut. Dan setelah itu saya baca doa sebisa saya, sehafal saya dan semampu saya baca sambil menjemin mata saya sambil merem lah. Baca surat apapun yang saya ingat. Dan setelah saya buka mata lagi, alhamdulillah udah nggak ada. Nah, saya coba masukin nih, saya coba deketin yang lorong tadi, tempat si pocong ini berdiri deket jendela. Saya coba ngedeket situ. Tapi nggak lama, karena saya langsung lari setelah ada kerasa yang megang kaki gitu. Kaki saya tuh kayak dipegang gitu. Kaget, jadi kayak pap, loncat, saya langsung lari. Dan setelah saya lari dari villa panggung itu, saya udah mutusin udahlah sampai sini aja. Saya udah nggak kuat kan. Ya udah saya turun. Itu udah posisi take off. Siaran langsung tuh udah selesai, live streamnya udah beres. Nah, selama perjalanan turun ke bawah, itu pocong tuh ada di belakang sebenarnya. Saya ngeliat, tapi saya nggak mau hirauin itu, nggak mau nengok ke belakang. Udah tetap fokus jalan. Pamitan sama penjaganya setelah sampai di depan penjaganya ya. Saya pamitan, tepat di jam 10 itu saya pulang dari tempat itu. Nah,
bukan hanya di villa aja sih, bukan hanya di Cilegon Anyer aja, melainkan saya pernah tur ke Kota Bandung, Jawa Barat. Itu saya tertarik sama satu lokasi Kampung Gajah. Nah, jadi ceritanya di Kampung Gajah ini memang udah kosongnya udah lama ya, mungkin karena bangkrut kali. Karena kan Kampung Gajah ini sebenarnya tempat wisata kolam renang, wisata kebun binatang, dan wisata flora lainnya. Nah, saya dapat rekomendasi tempat itu tuh dari salah satu teman saya yang asli orang situ juga. Dan saya diantar sama beliau untuk diurus perizinan agar saya bisa syuting di situ. Setelah semuanya beres, pas di jam maghrib saya udah mulai take video. Jadi ngambil video dulu untuk saya upload biasanya. Nah, setelah dari situ, itu belum muncul keanehan sama sekali. Nah, saya mulai itu dari pintu depan. Jadi pintu depan itu gapura gede banget, tulisan Kampung Gajah. Nah, terus setelah ngelewatin gapura itu ada patung gajah. Memang itu landmarknya ya, monumennya lah, ciri khas Kampung Gajah tersebut. Nah, saya mulai dari situ. Pas udah jadwal saya jam 8. Take video, jalan, belum muncul keanehan. Tapi herannya, sore itu rame sebenarnya tempat itu. Tapi kalau udah lewat jam 6:30 atau jam 7, itu udah bener-bener sepi, nggak ada orang. Nggak tahu kenapa. Udah, saya nggak mau mikirin hal itulah, nggak mau mikirin yang aneh-aneh. Saya fokus sama penelusuran saya di situ. Jalannya agak nanjak, ngelewatin gapura, terus ngelewatin patung di bagian atas, terus di sana itu ada kayak perempatan gitu. Nah, saya ngambil rute yang sebelah kiri karena yang mau saya ambil tuh yang di sebelah kiri kan. Nah, di sebelah kiri itu ada kolam renang di situ, tapi agak jauh. Jadi saya harus jalan kurang lebih 5 menit dari perempatan itu. Nah, setelah saya jalan dari perempatan, ketemu perempatan lagi, belok kanan itu udah ke kolam renang. Nah, saat saya masuk ke kolam renang itu, di sini nih udah mulai janggal. Janggalnya adalah ada kayak aktivitas yang berenang, kedengar di telinga saya, kayak ada yang main air, mungkin tertawa lah di situ. Ada kayak suara ketawa gitu. Tapi saya nggak mau fokusin pikiran saya ke situ, tetap fokus dengan penelusuran saya. Saya hiraukan suara-suara mereka. Saya menjelaskan detail ke penonton bahwa kolam renangnya itu terbengkalainya itu udah lumayan cukup lama, kurang lebih udah 7 apa 10 tahunan lah, kurang lebih ya. Seingat saya waktu itu. Dan airnya itu udah hijau, udah kayak hijau gitu, kayak lumut ya, udah kayak lumut. Saya nggak lama ngelilingin situ, kurang lebih nggak nyampe 10 menit, langsung keluar dari kolam renang, balik ke belok kanan, karena kan itu perempatan. Kalau dari perempatan patung itu kan saya ke kiri. Nah, kalau dari perempatan kolam renang saya ke kanan. Ini saya ngambil jalan lurus. Nah, jalan lurus itu ada dua tempat, yaitu itu jalannya tuh turun curam kan. Gua Lalai nyebutnya. Kalau orang sana nyebutnya Gua Lalai. Nah, jadi Gua Lalai ini tempat bertapa. Tempat orang-orang melakukan pertapaan atau pesugihan atau niat mereka ke situ tuh untuk apa gitu. Dan saya coba ngetes keberanian saya untuk ke Gua Lalai karena banyak beberapa teman-teman juga yang pernah ke situ itu nggak ada yang sanggup di situ di Gua Lalai itu. Okay. Dan saya coba masuk, memang agak sempit jalannya, cuma muat untuk 1 orang. Kayak jalan-jalan semak belukar gitu, jalan nanjak, dan herannya banyak pohon bambu. Itu sepanjang kanan kiri saya itu pohon bambu semua. Nah, kalau nggak salah durasi dari jalan aspal ke Gua Lalai itu ngabisin waktu 10 menit perjalanan karena lumayan jauh kan. Setelah saya sampai di Gua Lalai itu jadi di situ ada 1, 2, 3, ada 3 goa. Nah, goa yang pertama itu goa yang biasa dipakai untuk bertapa atau orang semedi lah. Itu agak kecil goanya. Nah, goa kedua itu lebih gede dari goa pertama, itu sama dipakai untuk semedi juga,
Mungkin untuk orang-orang ngilmu lah kalau kata orang versi saya. Nah, gua ketiga itu sama. Gua dipakai untuk bertapa juga, tapi bedanya di situ ada mata air. Menariknya di situ, setelah orang melakukan pertapaan di gua tersebut, kalau setelah bertapa terus kita minum airnya itu, katanya air itu tuh ada pengasihannya. Itu. Nah, ini belum ada kejanggalan sama sekali kan? Belum ada kejanggalan sama sekali. Ya udah saya berusaha positive thinking. Dan setelah saya masuk di gua itu, ngelihat ada mata airnya sama ada satu bambu nyebrang ke dalam. Itu ada lagi sebenarnya, tapi saya nggak mau ke dalam sana. Kenapa? Karena kalau saya masuk sinyal saya udah hilang. Oh, soalnya kan live ya. Soalnya posisinya siaran langsung live gitu kan. Nah udah, setelah itu saya keluar dari gua itu. Setelah saya keluar, saya dikagetin satu hal tentang pas saya mau arah pulang dari gua tersebut, itu saya dikagetin sama satu sosok hitam tapi dia kayak pakai mahkota, seakan-akan dia itu mirip Prabu Siliwangi. Itu di depan mata saya lihatnya, sementara di kamera sama sekali nggak nampak. Ya kan, nah setelah itu udah dong, saya bingung dong di situ. Sementara kalau jalan ke sana lagi itu udah nggak ada jalan, karena itu udah paling ujung. Akhirnya saya coba beraniin diri, takut ada. Sementara sebelah kanan saya dari goa itu jurang semua. Sampai keluar ke Gua Lala itu jurang. Akhirnya saya coba majuin, positif saya gini. Kalau saya ngelihat sesuatu, saya majuin, pasti dia pergi. Positif saya kayak gitu. Akhirnya ya udah saya coba majuin sambil baca ayat kursi atau apapun lah. Dan alhamdulillah lancar. Sosok itu hilang. Dan saya posisi jalan nanjak, kan jalannya cuma nanjak terus gini lagi. Nah pas posisi mau turun, saya nengok ke belakang, ada itu di belakang. Langsung perasaan merinding, takut, pengen cepet-cepet keluar dari gua itu. Sosoknya yang sama berarti? Sosok sama, dia kayak bentuknya tuh kayak Prabu Siliwangi, mahkotanya pun mirip. Cuman di mata saya pandangannya itu hitam, bayangan aja kayak siluet gitu. Nah, nggak jauh dari Gua Lalai tersebut, saya balik ke jalan aspal yang ngabisin waktu 10 menit itu ya. Nah, saya turun karena di bagian bawah itu paling bawah ada gedung. Nah, gedung itu ada 4 tingkat. Yang dimana gedung itu difungsinya itu kayak untuk apa? Pengunjung-pengunjung yang mau istirahat atau apa, untuk jajan makan apa di situ dulunya ya. Dan setelah itu turun ke bawah. Udah jam kalau nggak salah jam 9:30, 10. Pas udah sampai di bagian bawah itu saya ngelihat satu bentuk perahu, bentuk kapal yang dimana itu hanya monumen aja yang dijadiin sekarang itu tempat untuk flora, tempat untuk bunga-bunga dan tanaman. Nah itu udah gelap, nggak ada apa-apa, suasananya juga dingin. Saya jalan menuju gedungnya itu harus ngelewatin beberapa pohon-pohon pisang yang lumayan amat sangat banyak lah waktu itu. Dan memang tempat itu semenjak terbengkalainya dijadiin kebun sebetulnya. Tiba saya di depan gedung tersebut, itu saya naikin tangga. Jadi di lantai bawah ada tangganya, lantai 2, nanti di tengah itu ada tangga lagi. Explore di lantai bawah nggak ada apa-apa karena itu bangunan kosong aja kan. Di lantai 2 juga nggak ada apa-apa, nggak ada yang saya rasain. Di lantai 3 sampai lantai 4 nggak ada apa-apa. Nah, pas saya turun ke lantai 3, itu saya dikagetin sama suara kayak suara-suara ketawa perempuan. Mungkin kalau bisa detailin itu kuntilanak lah, bisa dibilang gitu. Nah, saya jalanlah ke arah ujung. Nah, setelah jalan ke arah ujung, saya pakai thermal. Alat saya kamera thermal. Jadi yang bener-bener tanpa pencahayaan apapun, tapi pakai thermal. Itu pas saat nge-shoot bagian thermal, itu ada yang lewat, cepet depan kamera. Kaget dong, astagfirullahaladzim, langsung istighfar, merinding, lemes, karena itu bener-bener sontak, cepet banget lewatnya.
Akhirnya udah saya istirahat dulu di situ, ngambil minum yang saya bawa. Saya minum sedikit, saya fokusin lagi, istighfar lagi, interaksi sama penonton lagi. Dan disinilah keanehannya. Saat saya nge-shoot bawa kamera, maju sedikit, ada bagian ruangan paling ujung tuh ada. Di sebelah sininya tuh ada beberapa pohon-pohon, kayak pohon-pohon apa saya nyebutnya? Pohon-pohon ceri lah ya, kalau kata saya itu. Nah, saya nggak ngeh awalnya. Ternyata penonton saya ngeh, di pohon ada yang gerak. Dan setelah saya fokusin ke pohon, ternyata yang gerak itu, nauzubillah min dzalik, sosok kepala, rambut panjang, badannya nggak ada. Apa kayak kuyang loh? Sejenis itu. Dan banyak yang ngasih tahu, bang itu kuyang, bang itu kuyang. Tapi itu perempuan banget, mukanya tuh pucat banget. Nah jadi dia tuh kayak ngumpet di semak itu, di pohon itu. Pas saya nge-shoot itu saya benar-benar shoot banget, terus saya zoom, nengok, astagfirullah. Itu pas nengok ngelihat mukanya. Gimana kondisi mukanya? Ya apa ini, Cok? Kayak muka ya? Hah? Astagfirullahaladzim. Pucet, bener-bener pucet. Nggak bisa saya gambarin, tapi ngelihat mukanya itu bener-bener langsung saya refleks, sontak kabur. Balik badan, saya langsung kabur saat itu. Karena dengan rasa takut saya yang nggak berani ngedeketin gitu kan. Akhirnya dari situ udahlah, saya ngomong sama penonton, udah bro, itu berusaha apa? Netralin badan lah. Itu enggak, itu mah bukan kayak gitu. Tapi penonton tahu semua kalau itu sosok kepala. Ya mungkin mereka ngomongnya itu kuyang. Dan akhirnya saya udah turun dari lantai 3 itu dengan perasaan takut, ya agak sedikit kepleset sedikit lah ya. Coba nanjak lagi ke atas setelah keluar dari gedung. Memakan waktu ini, kalau nanjak nih agak lama karena posisinya tanjakan kan. Kurang lebih 20 menitan lah sampai ke gerbang utama itu. Dari situ saya udah take off. Nah, setelah saya take off dari situ, istirahat, terus pulang ke penginapan, besoknya itu saya nerima DM bahwa berupa panggilan somasi dari pihak terkait, pihak penginapan yang di dekat Kampung Gajah itu, yang ternyata dia ini di somasi tersebut mengalami kerugian karena cerita yang saya ada-adain, padahal cerita itu saya dapat dari warga setempat situ. Oke. Dan permintaan dari pihak penginapan yang di dekat Kampung Gajah untuk men-take down Video itu. Dan itu ditonton 1,1 juta waktu itu. Sempat kena somasi ya? Sempat kena somasi. Oke. Itu akhirnya ya udahlah, karena saya orangnya nggak mau memperpanjang masalah, akhirnya saya take down videonya. Nah, setelah saya tur dari Bandung itu, kenapa? Pasti banyak dong pertanyaan-pertanyaan yang, Bang, kenapa bisa terjun ke dunia itu kan? Nah, sebenarnya pengalaman saya yang sampai saat ini saya nggak bisa lupa itu, waktu saya masih terjun di platform YouTube lah ya, pertama kali banget. Itu saya kalau boleh ceritain, karena ini saya nggak pernah nyeritain di mana-mana. Saya datang ke sebuah lokasi waterpark itu bareng sama teman saya, kurang lebih 4 orang, 2 motor. Dan cuman untuk perjalanan dari rumah saya ke waterpark ini itu ngabisin 1 jam
dari Cilegon ke Serang. Nah, sampai sana, saya berangkat itu jam 2, nyampe sana jam 3. Saya ngobrol dulu, ngurus perizinan lah ya, bareng-bareng sama teman-teman ke security setempat, dan sayangnya itu nggak diperbolehin. Saya bertanya-tanya dong, kenapa nggak dibolehinnya gitu kan. Pokoknya mereka sama sekali nggak mau buka mulut, nggak mau buka suara. Bener-bener kayak dibungkem. Nah, habis itu udah saya masuk aja ke arah waterpark itu, nanya-nanya orang lewat. Karena di dalamnya itu kan perumahan kan. Nanya-nanya, Bu, Pak, waterparknya ini kok bisa kosong, kenapa? Nah, diceritain lah, dan ternyata cerita yang saya dapat dari orang sekitar itu, di dalam itu ada 2 kejadian. 2 kejadian itu, yang pertama anak kecil meninggal di kolam renang Arum Jeram, sama ketimpah waterboom sewaktu tempat itu masih beroperasi, karena waterpark ini terbengkalainya itu udah 10 tahun lebih, dan memang udah kondisinya pohon-pohon itu udah banyak dan ilalang itu udah pada nutupin bagian depan waterparknya, bener-bener hampir nggak kelihatan. Setelah info itu saya dapat, saya berkomunikasi lah, ngobrol lah sama kawan lah, sama teman-teman satu profesi. Bro, gimana? Ini kita nggak bisa ngonten dong kalau nggak diizinin. Dah ada satu teman saya, udah gas aja. Akhirnya gimana? Terobos. Nah, ya udah kita terobos, pakai senter seadanya. Waktu dulu kan bener-bener nggak punya senter kan, cuma kayak senter lightning lah. Coba ke bagian depan pintu masuk digembok. Nah, cari jalan nih, nyebar kita. Akhirnya teman saya tuh ngomong, teriak, "Bro, di sini ada." Nah, di mana? Di samping. Jadi kita itu harus manjat tembok itu. Nah, ya udah kita nunggu sambil motor itu saya sembunyiin di semak-semak biar nggak ketahuan. Ya walaupun sebenarnya nggak boleh lah ya kayak gitu, tuh harus izin lah. Tapi namanya dulu mah masih kayak coba-coba. Akhirnya kita sembunyiin motor, kita kumpul di depan tembok itu. Nggak jauh sih, paling kurang lebih jarak 7 meter lah, 7 meter, 8 meter. Nah, teman saya ngambil giliran pertama ngetek, 15 menit kemudian keluar. Itu kalau nggak salah jam 9 malam. Nah, teman saya kedua ngetek habis 20 menit. Nah, teman saya ketiga lumayan agak lama. Nah, bagian saya terakhir itu pas jam 10. Pas jam 10, saya masuk ke dalam sendiri, bawa alat seadanya, senter juga yang ala kadarnya lah. Terus pas saya naik ke tembok itu saya sempet takjub sama pohon. Baru turun, blek, ngeliat pohon gede banget. Ya Allah, ini pohon gitu, sampai ngeliat ke atas ya. Bener-bener lebar, gede, tinggi. Akhirnya udah, saya sontak udah lah. Saya nggak mau hirauin pohonnya dulu, saya fokus ke explore nih. Saya kelilingin, ada beberapa tempat-tempat kayak kamar mandi. Itu ada 3 kamar mandi di situ. Terus ada kolam renang. Waterboomnya itu sebenarnya ada 2. Waterboom yang di depan deket loket sama yang di tengah. Dan sama di samping itu ada Arum Jeram. Nah, kamar mandi ini saya masukin dulu. Kamar mandi wanita, dia ada kacanya di situ. Kamar mandi pria di bagian tengah, sama kamar mandi paling belakang itu kamar mandi VIP kita nyebutnya. Nah, kamar mandi pertama saya masukin ngetek video vlog. Nah, di kamar mandi pertama itu nggak ada keanehan, nggak ada apa-apa di situ. Di kamar mandi kedua juga nggak ada apa-apa. Dan tibalah saya di kamar mandi ketiga, yaitu VIP, itu bener-bener paling belakang, paling ujung. Dan saat saya lewat situ, itu memang ada ular gede, segede ini, ngelewatin saya itu di depan itu. Akhirnya saya nunggu dulu kan, nunggu dia dulu. Setelah lewat baru saya take video lagi. Ke kamar mandi bagian nomor 3 yang terakhir, itu saya nggak berani masuk, nggak tahu kenapa. Badan saya kayak nolak banget untuk masuk kamar mandi itu. Tibalah saya ke
waterboom yang pernah ada kejadian anak kecil ketimpa. Jadi si anak kecil ini ketimpanya itu nggak tahu kenapa dia lagi posisi di bawah, mungkin rapuh bagian atasnya, tiba-tiba kejatuhan dengan kepala, maaf, moncrot, Hancur dong ya. bocor lah. Di situ saya benar-benar ngedengar suara-suara kayak apa saat saya berdiri di tempat kejadian itu ada suara anak kecil kayak lagi main-main air, ketawa-ketawa, kayak seakan-akan saya masuk ke dimensi mereka dan tempat itu tuh masih aktif. Jadi seolah-olah dan seakan-akan kayak gitu. Setelah saya ngambil tag di situ, terus tag ke Arung Jeram yang tempat kejadian tenggelam. Setelah itu baru tag ke waterboom yang bagian depan. Nah itu saya ngabisin waktu hampir 20 menit lah ya, kurang lebih lah seingat saya. Dan setelah dari saya nge-tag video beberapa di waterpark itu, saya mutusin untuk selesai. Dan di sini anehnya, pas saya ke lokasi tempat saya masuk tadi, otomatis kan ada pohon nih, ya kan? Dan saya coba keluar, pohon itu nggak ada. Dengan perasaan takut dong. Ya udah, ngelewatin tembok, manjat, lari ke arah temen. Bro, kenapa? Ikut gue yuk, ada pohon gede, lu lihat nggak? Nggak ada pohon gede. Jadi kita di situ tuh sempat debat sebenarnya. Ada bro, nggak ada pohon gede bro. Ada, itu maaf, mungkin kalau versi saya ngobrol ke mereka itu agak sedikit toksik, cuman saya nggak inilah. Ada, pokoknya udah sempat debat lah. Yo kalau nggak percaya samperin, ya udah samperin sama mereka nih, sama saya juga. Saya paling belakang tuh. Nih di depan sini nih, nggak ada. Nah setelah itu udah, ya udahlah keluar, cabut. Nah setelah cabut, ternyata ada orang lewat nih ngomong kalau di situ itu tempatnya genderuwo. Ada yang bilang yang sosok gede tinggi itu genderuwo. Sebenarnya berarti yang saya lihat itu bukan pohon, melainkan genderuwo yang udah tingginya itu versi tingginya lah ya kalau kata kita itu. Dan ya nggak lama, kurang lebih kita selesai jam 11 lewat dari tempat itu. Kita mutusin pulang karena udah lumayan malam banget. Ya sampai rumah udah jam 12 lewat, mau jam 1. Setelah dari situ banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapat semenjak melakukan solo explore, terutama pernah dibegal. Pernah dibegal saat saya melakukan live stream ya, dan itu posisinya itu di Cilegon. Daerah Cilegon masih? Daerah Cilegon. Dan memang sebetulnya tempat yang saya explore waktu itu banyak orang-orang yang datang ke situ tuh cuma ngambilin kabel. Jadi ngejebol kabel tembok. Jadi diambilin tembaganya, maling lah. Iya. Maling-maling properti di situ tuh. Dan mungkin lagi hari apes saya kali. Pas jam 9 saya udah biasa kan mulai jam 8 udah melakukan explore lah. Itu kalau dari rumah saya ke tempat itu deket sebenarnya, 20 menit perjalanan. Setelah itu saya lanjut explore ya kayak biasa, menggunakan alat yang saya pakai, alat-alat detektor. Nah, pas saya masuk ke dalam rumah yang dimana depan rumahnya itu ada pohon beringin sama pohon bambu. Masuk, tapi agak nanjak ya. Masuk ke dalam, penelusuran di dalam, coba ngejelasin ke penonton bahwa di sini tuh ada lemari, di sini tuh ada ini apa segala macam, ada foto apa, kasur, ada semua. Nah, terus dengarlah satu suara orang teriak, "Woi!" gitu. Nah, terus saya kaget, langsung saya teriakin lagi pakai bahasa Cilegon gitu kan. "Siapa sih, Re?" Gitu tuh. Dan ternyata saya coba mau keluar lagi, dia udah nyegat lewat depan, lewat tempat saya masuk. Nah ternyata di situ ada dua orang laki-laki, yang satu itu jaket merah, yang satunya jaket hitam paling belakang. Nah jadi saya dipojokin tuh, sambil saya komunikasi. "Arep apa sih, Re?" Maksudnya mau apa kamu gitu kan? "Ngapain kamu di sini?" Nah dia ngomong, "Lah si lagi apa? Lah kamu lagi apa di sini?" gitu. Akhirnya dengan perasaan takut, mungkin dia udah ada niat lah di situnya tuh. Dan ya saya dipojokin, saya digiring ke pojok,
yang jaket merah di sini, jaket hitam di sini, dan saya fokus ke jaket merah karena di belakang jaket merah itu pintu saya untuk keluar, dan saya itu tadinya rencana saya itu mau nerobos, mau tabrakin itu mau saya keluar lari. Ternyata si jaket hitam ini dia ngambil balok kayu yang ada di dalam rumah itu, mukul saya ke bagian belakang. Kencang banget sampai saya hampir nggak sadar dan HP saya direbut. Tapi sebelum saya nggak sadar itu saya sempat teriak minta tolong. Jadi untuk saat ini aku pakai tripod dulu. Woi! Siapa itu? Siapa? Woi! Siapa itu? Anjir, suara orang ya? Siapa? Siapa sih? Oi. Mana bisa? Siapa? Siapa sih, Ra? Oi. Setan. Lagi apa sih, Ra? Aja mengkonon sih, Ra ya. Aja mengkonon sih, Ra ya. Oi. Dan karena beberapa viewer yang khawatir juga meminta pertolongan ke orang-orang yang ada di setempat yang teman-teman lagi live juga. Dengan mereka yang cekatan, mereka datang ke tempat saya melakukan solo explore di situ. Dan mereka tuh nemu satu HP saya yang dibawa kabur itu. Ternyata HP ini kan dalam posisi live nih. Dan si maling itu dia sempet kayak ketakutan karena nggak bisa matiin nih HP. Dan saat mereka menyadari kalau itu dalam posisi live, dibuang HP saya di pinggir jalan di deket semak-semak gitulah, rumput-rumput gitu. Dan itu ditemuin sama teman saya yang kebetulan lewat situ saat mau jemput saya. Setelah itu diamanin. Nah, tinggal nyari saya kan. Nah, pas udah ketemu sama mereka, saya benar-benar posisi nggak sadar, saya digotong, sadar-sadar saya itu udah di UGD dengan kepala berdarah-darah waktu itu. Itu pengalaman yang saya dapat sih selama solo explore. Pengalaman pahit lah bisa dibilang. Pahit emang namanya konten kreator ya. Iya, ada resiko. Dulu, silakan, Bang Rian. Oke. Jadi itu ya teman-teman semua nih pengalaman dari Bang Rian nih. Saat solo explore betul. di berbagai tempat gitu kan, mungkin ya tadi Bandung, Cilegon, Serang dan lain-lain yang dimitoskan atau dapat omongan bahwa tempat itu dulunya begini gitu kan ya. Kan kita datang karena informasi itu kan. Kalau kita nggak ada informasi gitu ngapain kita datang kan gitu kan sebenarnya kan. Gitu kan ya. Nah, kan tadi Abang sempat bilang tuh bahwasanya bawa alat-alat kayak pendeteksi hantu, ya kan? Kayak tadi kamera thermal untuk mendeteksi kayak suhu tubuh gitu kan ya. Yang kalau misalnya gelap tuh kelihatan gitu kan ya. Terus kemudian tadi spirit box untuk kita komunikasi gitu kan ya. Nah, alat itu sering dipakai nggak ke setiap penelusuran atau memang ketika creepy banget baru gue nyalain nih alat gitu? Saat creepy. Oke. Saat bener-bener udah genting lah gitu suasananya. Udah kerasa, wah di sini nih tempatnya. Baru saya keluarin alat itu. Nah, di villa itu, villa mana? Tsunami? Itu saya nggak keluarin. Di Dago? Dago, Bandung. Di Bandung saya keluarin. Apa? Kedetek? Oh, yang ketangkep. Yang ketangkep suaranya. Nah, seingat saya waktu pengalaman di Bandung Kampung Gajah, saat saya buka spirit box, itu memang ada suara perempuan dan suara laki-laki. Jadi kayak mereka tuh rebutan mau ngomong. Sempet ketangkap gak suaranya? Maksudnya yang abang denger, dia nyampein apa gitu? Tolong. Perempuannya? Laki-lakinya ini? Tapi entar dulu, itu belum. Nah, saat saya buka spirit box, itu si komunikasi yang saya dapat itu perempuan itu, "Tok,
long. Jadi ada jeda sedikit. Itu kalau nggak salah dia 3 kali ngomong. Dengan kalimat yang sama. Kalimat yang sama dan intonasi suara yang sama. Kalau udah 3 kali berarti itu menandakan ya itu benar dari yang saya tahu ya. Berarti itu benar kita komunikasi sama mereka dan makhluk itu ada di sekitar saya. Dan si laki-laki ini langsung dengan satu kata pergi. Kayak seakan-akan nyuruh Bang Rian pergi. Ya, kayak Karena ngusir. perempuan ini minta tolong, abang keluar deh gitu bahasanya. Kalau bahasa manusia sederhananya kan gitu kan ya. Oke, nah selain di situ di mana lagi Bang ngeluarin alat spirit box itu tuh? Di setiap tempat saya ngelakuin explore. Yang bikin merinding banget deh. Yang bikin merinding banget ketawa, Ketawa. cekikikan. Apa? Itu Kayak kuntilanak atau gimana? kuntilanak kayaknya. Itu bener-bener itu. Saya kayak lagi posisi di hutan lah ya waktu itu. Yang nggak perlu saya sebutin lah, pokoknya di hutan ini. Saya coba buka spirit box dan dia cekikikan. Wow, udah merinding. Itu udah paling merinding saya. Iya sih. Makanya sekarang ini saya jarang banget pakai spirit box. Takut terganggu. Iya, karena Mentalnya. bener-bener merinding bro gitu. Iya, kan mendingan gue ngeliat langsung gini aja gitu. Bener. Daripada lagi nge-scan kan tep Iya. tiba-tiba wah langsung tuh. Iya bener. Apalagi kalau lagi kita di situ posisinya sendiri kan. Iya. Wah, itu udah apalagi kerasa bro. Bang Rian sendiri. Serius bro. Kerasa banget. Gokil sih. Oke, selain spirit box dan kamera thermal, apa lagi yang abang sering pakai? Nah mungkin dari penonton ya, kayak challenge coba bakar dupa. Pembuktian, ada nggak bakar dupa? Ketika pas bakar dupa, sorry dipotong nih. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Karena logikanya gini, dupa itu sebetulnya untuk apa dan tujuannya apa? Kalau kita tujuannya untuk, maaf, dipakai untuk sembahyang ya mungkin untuk sembahyang. Iya. Kalau mungkin dupa itu dipakai untuk ngusir nyamuk ya mungkin untuk ngusir nyamuk dong. Bahkan ada juga obat nyamuk bentuknya kayak dupa juga. Iya, Ya kan? makanya Aromaterapi tergantung kan. tujuannya. Kayak gini kan sangat dupa nih. Iya, disangkain bisa ngundang hantu Ada kan. stick ini ya Padahal kan. enggak. Langsung tuh. Tergantung Iya kan? niat semuanya. Tergantung mindsetnya juga kan. Nah, Saya masuk betul. bawa apa ya bang ya? Ya itu. Wah langsung gini ya. Ibaratnya aromaterapi ya. Iya makanya. yang aromaterapi emang tipis-tipis karena dikit-dikit melati ya. Benar. Jadi, biar benar. kesan misalnya kan dapat cerita Benar, gitu benar. kan ya. Oke. Ya, gitulah. Berarti tadi alat dengan teknologi Ya, teknologi. gitu kan, yang tadi speedbox dan sebagainya. Terus kemudian yang dimitoskan bahwasannya dupa ini mengundang gitu kan ya. Terus pernah nggak kayak di suatu tempat ada larangan tertentu yang abang langgar supaya untuk tujuan itu mengundang gitu loh? Untuk itu ya, yang pantangan lah ya, pantangan atau larangan. Sebenarnya saya nggak pernah sih untuk namanya cobalah. Kalau ini kan pantangan saya nyarinya atau nyoba-nyoba itu nggak pernah. Tapi dulu pernah banget tahun kemarin tuh. Tahun kemarin itu saya sempat dapet punya temen orang Malaysia. Iya. Ya mungkin dia mau melakukan ekspor juga lah ya di tempat saya gitu kan. Dan sebelum saya ngajak mereka ke situ, ya otomatis saya kasih tahu dong, nggak boleh ini, nggak boleh itu, jangan pakai baju hijau karena wilayah pantai ini nih masih barisan pantai laut selatan atau laut kidul lah nyebutnya, nggak boleh pakai baju hijau lah intinya itu. Nah mungkin dengan versi saya mereka itu agak ngeyel, keras kepala. Satu teman saya itu mencoba untuk pakai baju hijau itu tanpa sepengetahuan saya, tanpa sepengetahuan kita semua karena di situ kan ada 5 orang termasuk saya. Dan 1 orang teman saya ini agak sedikit keras kepala. Akhirnya mereka dia nyoba pakai baju hijau itu dan ya banyak hal-hal yang dia alamin sampai dia pernah cerita itu katanya dibawa sama 2 orang. Pakaiannya itu kayak pakaian orang-orang dulu gitu. Setelah pakai baju hijau. Oke. Dan ceritanya itu dia sampai dibawa ke istana.
katanya sih. Iya ya, kalau pantai selatan tuh kan mitosnya jangan pakai baju hijau ya. Iya. Dan sampai sekarang juga masih kayak gitu tuh gitu kan ini namanya. masih melekat Masih lah di melekat, kita itu. betul. Oke. Kita balik lagi ke pengalamannya Bang Rian tadi diceritain ke teman-teman semua nih. Villa bekas tsunami di Betul. Anyer. Betul. Berarti kayak komplek villa. Benar. Tadi kan ya ada 3, atasnya lagi ada gitu kan nih. Nah, logikanya gini. Misalkan itu villa, bukan misalkan, tapi emang itu villa kena tsunami, ya kan? Dan tsunaminya kan itu kan nggak terlalu parah banget ya. Maksudnya nggak tinggi seperti Aceh dan sebagainya. Paling kan kerusakan minim. Bener. Ya nggak sih? Bener. Kerusakan ini kan minim. Pasti lantai bawah deh mungkin gitu kan yang kena Yang gitu kena. kan ya. Tapi kenapa dikosongin? Kan tanda kutip di situ. Nah, Iya dong. pasti. Ya kerusakan oke lah ada kerusakan tapi ya ringan lah dalam artian gitu kan. Mungkin ada yang cat ulang, kena air, kena lumpur gitu kan ya. Kan masih bisa beroperasi. Kan gitu logika sederhana daripada di apa terbengkalai rugi dong. Bener. Sebagai yang punya villa itu, tapi kenapa dikosongin? Ternyata ada yang kayak gitu. Ya, Oke. kejadian itu. Kejadian tadi ada yang jadi Tumbal pesugihan. tumbal pesugihan, terus kemudian cewek yang ditemukan di situ gitu kan. Nah, berarti kan kejadian itu sebelum tsunami apa sesudah tsunami ya kira-kira? Sesudah. Oh, paham nih logikanya jadi gini. Sesudah. Masyarakat Indonesia itu ketika ada suatu tempat yang terbengkalai, ya kan? Ketika ada suatu tempat terbengkalai, terus ada oknum-oknum yang mensiasati bahwasanya itu tempat mengandung unsur-unsur gaib, Betul. pergilah ke situ untuk memuja sesuatu dan meminta sesuatu. Betul. Untuk pengasihan. Iya. Atau Sebenarnya kan villa itu ya udah gitu kan. Misalkan tsunami, misalkan daripada misalkan yang punya villanya nih, Betul. biar renovasi toh ini juga nggak terlalu benefit banget gitu kan nih, biarin aja deh. Nah, oknum-oknum ini nih Memanfaatkan wah tempat tersebut. ini pusaran portalnya, pusaran ininya ya kan. Benar. Pasti kan mindset orang-orang seperti itu ada terbengkalai sedikit, Ya. langsung lah ritual di situ. Benar. Karena oknum-oknum inilah ya kan yang minta sesuatu, rumor itu beredar. Benar. Yang tadi pesugihan pocong dan sebagainya. Nah, ketika abang di Villa Tsunami itu masih apa ya? Kan ketika kita masuk di suatu tempat terbengkalai pasti ada sisa-sisa tuh, entah itu properti, entah itu apa. Nah ini kan tempat ini masih mungkin ada beberapa orang yang mensiasati bahwasanya itu adalah tempat pesugihan. Ngelihat-ngelihat bekas-bekas ritualnya nggak? Ada. Apa aja bang yang abang lihat? Yaitu dia kayak ada dupa. Dupanya itu bukan dupa kayak model Yang stick gitu ya? bukan. Tapi dupanya itu benar-benar kayak dupa bakar sama pernah, tapi itu di pohon gede. Nah, di belakang villa itu kan banyak pohon. Iya. Nah, di pohon itu sebenarnya itu di belakang kamera saya pernah nemu itu kayak tampah. Tahu tampah yang buat Iya. ngayak nasi. Nah, di tampah itu dia banyak ada lilin merah sama ada bunga apalah saya nggak tahu nyebutnya, sama ada kayak ada cairan apa saya nggak tahu, pas saya pegang itu kental banget warna merah. Darah ya deh, saya nggak tahu banget. Itu pokoknya ada di gelas kecil, tapi gelas kecilnya tuh warna logam kayak kuningan. Oh iya kebayang tahu kayak bentuk apa ya? Iya tahu Gitu yang lah, warna kuningan logam kayak emas gitu kan. Iya kayak warnanya emas kan? tapi kayak agak udah menghitam gitu. Oke. Logikanya lagi, misalnya kita pakai logika ya kan, nggak mungkin ketika tsunami tiba-tiba di sebuah tampah ya kan tersusun rapi kayak gitu. Ya kan? Nggak mungkin dong. Iya kan gitu Iya, kan. Berarti iya, kan iya. ada orang yang pernah ke situ minta sesuatu. Iya. Gitu aja. Emang di Indonesia sih itu. Iya kan? Oke. Villa tsunami di Anyer di tahun 2018 dan semoga para korban yang meninggal dunia kita doakan ya. Nah, ini sedikit informasi. Sewaktu kejadian tsunami Banten itu memang memakan korban yang saya tahu hampir 300 korban jiwa. Itu terkumpul di satu titik di salah satu villa yang saya nggak bisa sebutin namanya. Itu saya juga
pernah melakukan ekspor di situ dan memang pernah nemu satu anggota Apa? Anggota tubuh? jari Nemu? nemu. Gokil. Tapi saya langsung kuburin di situ. Oh iya, jangan jadi gantungan kunci, Bang. Enggak, beda. Mungkin oleh-oleh aja yang jadi gantungan kunci itu. Tapi langsung saya refleks pas saya ngambil VT ya itu saya kubur di situ. Dan ini mohon maaf teman-teman kreator saya nggak ada yang tahu karena bener-bener saya rahasiain itu. Iya, yang tadi kita doakan ya semoga gitu ya. Amal ibadah diterima lah. Gitu Amin, kan. amin. Nah, terus jangan sampai juga kejadian tsunami ini menimpa lagi di Anyer kan gitu Amin, kan ya. amin. Bukan di Anyer aja, seluruh Indonesia. Seluruh gitu Indonesia kan ya. yang Nah, pesisir pantai. pesisir pantai terutama gitu kan ya. Nah, terus kemudian kita balik lagi ke yang Kampung Gajah. Emang sebelum kita shoot begini sempet mungkin 2 minggu tuh sebulan lalu namanya kreator kan sering lihat YouTube juga ya. Iya, betul. Kampung Gajah, oh kayak gini ya, kayak gini kak, gitu kan. Jadi ada sedikit punya gambaran yang tadi abang ceritain tuh gitu kan. Nah di goa Lalai, terus goa apa lagi? Kan Gedung. banyak goa ya situ ya. Gua di situ gua lalai ada 3. Ada 3. Cuma beda ukuran aja. Ukuran yang paling gede tuh di goa yang pertama, kedua, ketiga. Ketiga. Justru yang ketiga Justru yang ketiga yang ada mata air di situ. melihat sama bekas-bekas kayak gitu. Oh, kalau di situ justru bersih. Cuman di bagian depan gua itu ada kayak orang bakar dupastik. Itu saya nggak tahu siapa yang naruh Kalau di situ. sajen-sajen gitu Nggak ya ada. tanpa. Nggak ada. Justru nggak ada di situ. Justru nggak ada ya. Justru nggak ada. Ya kalau misalkan creepy-an di goa lah kan gitu ya. Iya. Kalau kita sebagai orang awam nih daripada di villa kan gitu. Mungkin kalau logika saya berpikir di situ mungkin untuk apa namanya? Kayak orang assalamualaikum waalaikumsalam gitu loh. Gimana sih nyebutnya? Oh. Nah, jadi kayak apa sih kayak seserahan atau menghormati lah. Menghormati leluhur yang di situ. Oke, ya. Itu logika saya. Iya, paham. Jadi orang ke situ nggak mungkin nih ada gitu, ya kan? Pasti. Oke. Nah, terus kuyang nih. Gue merinding juga tadi gue Kuyang, denger itu karena jadi kalau cerita tuh gue ngebayangin sosoknya kayak gimana gitu kan. Gue kalau sosok Pocong Genderuwo gue nggak merinding. Tapi ketika yang tadi kuyang tuh ya kalau nongol langsung ya gue merinding juga kalau Pocong Genderuwo mah ya kan. Karena memang ada bukti konkret dari Nah, itu yang tadi video itu. pucat, terus Rambutnya rambut panjang. panjang dan mohon maaf Cuma- di sini kan pasti kan jeroan. Cuman ya itu kan? ketutup. Kalau tutup sama rambutnya atau gimana? Bukan sama rambut apa pohon gitu. Nggak bener-bener cuma Berarti kelihatan. kepala doang dong. Kepala doang. Makanya saya bilang di awal tadi kepala doang. Tapi Dan itu yang nonton live juga pada komentar. tuh ada komen. Bang itu kuyang. Bang itu kuyang. Nah, berarti yang ngambil kesimpulan itu kuyang adalah dari viewernya. Dari viewer. Abang ngeliat langsung, ini kayak sosok apa gitu atau mungkin siluet apa. Tapi pas keliat, bang itu kuyang, ke-distract dong. Ya kan? Fokus sudah hilang gitu. Fokus hilang, langsung mindset tetep kuyang. Wah, cabut dah lu. Iya. Kan? Karena kan yang kita tahu dong kuyang itu kan ngisep darah. Cuma ya walaupun darah bayi, walaupun kita tahu kalau dia cuma menghisap darah orang-orang yang sedang hamil, tua, tapi kan kita sebagai manusiawi tetap takut lah. Iyalah. Iya kan. Apalagi seorang diri juga tuh. Solo nggak ada siapa-siapa. Solo, ya kan? Bukan Solo, Bandung, Bang. Oh iya benar. Abangnya di Bandung. Jawa Barat. Iya dong, bukan Solo kan? Oke. Bener dong gue. Iya, benar. Gue ngelurusin nih. Iya. Oke, nah terus kan eksplor seorang diri tanpa kru gitu kan. Pasti kalau nggak kuat mental deh. Benar. Ya kan? Ya sisi lain emang kebutuhan apa namanya Itu yang video diperlukan, gitu kan ya. Itu di poin pentingnya gitu kan ya. Sama kayak kita ada sebuah orang tua yang jualan misalkan jualan es atau apa gitu kan walaupun sepi tapi dia punya kebutuhan untuk menafkahi anak istrinya kan gitu kan. Betul. Dia tetap jualan apapun itu resikonya gitu kan ya. Nah, datang ke suatu tempat yang menurut rumor masyarakat ini tempat ini dulunya jadikan praktek ini, tempat ini dulunya bekas ada yang begini. Pas abang datang ke sana nggak dapat apa-apaan nih Zong. Pernah nggak sih Pernah. kayak gitu? Oh, berarti hampir semua konten kreator yang explore nggak
semuanya tuh berhasil dapat penampakan dan hawa-hawa yang merindingnya gitu ya. Di daerah mana ya Bang? Daerahnya aja, jangan tempat-tempatnya. Oke, daerahnya ya. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Villa kah? Bangunan kah atau Bangunan kayak restoran. dan itu nggak dapat apa-apa. Maksudnya kayak hawanya. Hawanya dapat tapi sosoknya nggak ada. Berarti dikatakan jackpot kalau ada ketemu sosoknya. Iya. Dan itu yang dicari kan? Itu yang dicari. Iya kan? Tapi susah. Tapi susah, nggak Susah. segampang itu Ferguson gitu. Iya kan? Bener dong. Dikira orang dapat hantu kayak dapat permen. Enggak lah. Dan Susah. misalkan nongol pun nggak kelihatan jelas kan begitu. Benar. Iya kan? Entah itu Tipis. samar dikit tipis, terus per sekian detik cep nggak ada kan gitu kan ya. Ternyata emang sesulit itu gitu kan ya. Oke, dan itu perjalanan seorang konten kreator explore. Betul. Apa sih bahasa explore? Penelusuran ya kayak gitu? Penelusuran. Penelusuran gitu kan, yang dia udah rela-relain, ya kan, tempatnya jauh satu, Nyita waktu istirahat. kita waktu istirahat, belum lagi ancaman nyatanya yang tadi begal, Keselamatan itu kata. safety-nya bangunan Safety-nya. itu yang tadi kan abang bilang tuh, misalkan gue naik ke atas yang tangganya itu dari kayu bisa ambruk. Iya. Tapi bisa memikirkan hal ke situnya, ke safety-nya kan luar biasa di saat mental kita lagi digedor nih sama suasananya merinding gitu kan ya, terus mungkin suara penampakan, tapi di satu sisi gue kalau naik ke atas, wah nih ke safety nih. Itu kan apa jadi satu tuh pikiran tuh. Iya. Iya kan? Terus kemudian nin komentar. Wah, salut sih gue. Itu udah resiko. Dan itu harus dijalani. Harus jalan. Berarti yang pertama itu kalau kita penelusuran, pastikan tempat itu safety ya berarti ya? Jadi sebelum kita mulai tag, itu kita kan kayak survei dulu. Oke, nge-mapping dulu nih. Ya, mapping dulu mana nih titik-titik yang kita nggak boleh masuk dan mana yang boleh masuk. Oh, itu sebelum waktu malam berarti ya? Sebelum malam, masih sore. Kelihatan lah jelas, oh kalau gue naik sini, nanti keluar ke sini, oh harus butuh mapping juga ya Benar. kan? Oke. Dan siapa sih orang yang nggak mau kena begal kan gitu? Benar. Katanya kan kayak gitu. Emang hari apes kan nggak di kalender, katanya nih, gitu kan. Abang sempet hampir jadi korban begal. 2 kali. Abang udah kebegal itu karena udah 2 hantem kali. balok. Satu lagi di mana? 2 kali saya kebegal. Kan pertama kena balok, Yang pertama itu saya dipukul pakai balok, yang HP saya hampir diambil. tapi alhamdulillah nggak jadi karena live kan. Yang kedua itu waktu pas mau Lebaran. Jadi Lebaran. 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian tuh mau Lebaran, jadi masih bulan puasa. Dan itu posisinya lagi di hutan. Salah saya sih markirin mobilnya itu kok di situ kendaraan saya. Itu kaca saya dipecah, ban saya hilang 2. Oke, begal itu kan, ya dia nggak mandang ke. Kalau gue sih kendaraannya gue ambil, kenapa bannya? Memang nggak tembus, karena mungkin saat dia mau ngambil bagian dalamnya itu keburu ada lampu turun. Oh. Jadi dia kabur, cuma Berarti bawa begal pelek. itu apa aja yang bisa diambil, itu yang diambil. Pulangnya gimana kalau nggak ada ban itu? Nah itu saya ngontak temen, minjem ban serep. Dipasang barulah bisa pulang. Iya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aduh, ya Allah Tuhan. Tadi gua tuh lihat ada orang, Cok. Di mana? Gua motor ke sana tuh tadi tuh. Hah? Gua motor ke sana tadi pas gua turun, gua lihat memang ada orang banyak tuh, ada orang. Gua motor lah. Pas gua kesini nggak sadar, pas lihat mobil lu kayak gini. Aduh, Bang. Nih guys, Aduh, ya Allah. Aduh. dia ada yang maling deh, gua ada yang maling deh. Astagfirullahaladzim. Ada yang maling deh nih. Astagfirullah. Sini coba deh, biar kelihatan coba. Coba guys, sini enggak? Coba nanti. Tadi gua kaget tadi tuh. Ya Allah. Hilang loh. Tadi pantesan ada 2 orang lewat pas gua tuh. Emang orang Coba deh guys, kalian dia dipecahin kaca gua bangke. Kalian diam kreator deh guys. Bro, ini paling maling deh bro. Namanya juga mau bulan puasa kan ya. Mau bulan puasa ini pasti nih. Wah, ini jadi sorotan juga untuk mungkin
yang mempunyai kewenangan ya masalah keamanan gini, maksudnya ini bukan untuk kepentingan eksplor juga, kepentingan masyarakat luas gitu kan. Bener. Contohnya ada yang kita pernah kedatangan narsum yang mau berangkat kerja, mau pulang ke Bandung kena begal sampai akhirnya di sini tangannya mau putus juga. Ya pernah itu. Itu kan maksudnya ini buat kepentingan seluruh masyarakat gitu. Ketika keluar malam pasti kan ada aja kebutuhan ketika keluar malam kan. Kan Pasti. ada aja. Jangan keluar malam ya. Ketika kita butuh untuk keluar malam, Iya. iya kan? Karena sebetulnya apa ya, kejahatan itu kan bukan karena adanya niat ya, karena adanya kesempatan. Iya, betul. Dan kita di situ memberikan kesempatan untuk si kejahatan ini. Iya sih. Gitu kan. Terus 2 kali kena begal. Mm-mm. Abang nggak kapok bang? Enggak. Ini selain tuntutan emang konten ya, maksudnya betul. ke keselamatan nih gitu kita. Nggak kapok? Enggak, alhamdulillah. Atau mungkin ngajak temennya untuk di kendaraannya aja gitu? Memang sempat saya kena mental waktu itu saat kaca pecah ya, sempat hampir kena mental. Tapi saya ingat lagi dengan niatan saya kenapa bisa terjun di situ. Gitu. Iya, itu ya. Jadi setiap profesi mempunyai resiko masing-masing. Benar. Kalau podcast kayak gini, resiko kita adalah ketika ada narasumber yang pura-pura kesurupan. Oh, Oh ada. oke. Kita nggak bisa nanganin resiko kita tuh. Iya. Wah, butak. Wah, gitu kan. Hater itu kayaknya. Iya, gitu maksudnya. Jadi apapun itu profesinya, entah itu punya usaha, punya ini, pasti mempunyai Resiko masing-masing. resikonya masing-masing. Balik lagi ke niatan kita untuk apa gitu kan ya. Kalau selagi untuk menafkahi ya insyaallah aman lah gitu ya. Oke, Bang, sebelum ditutup nih Bang videonya, kira-kira Abang punya pesan nggak deh Bang untuk teman-teman semua yang mungkin mau Bermanfaat lah ya. Iya. Pesan-pesan ya. Apa ya? Kalau untuk jatuhnya ke horor sih lawanlah rasa takut. Mungkin ke situ. Karena sesungguhnya kalau kita lebih berani, mereka akan takut sama kita. Dan untuk pesan-pesan yang harus di-note, tetaplah berbuat baik kepada siapapun, apapun, tetap perlakukan orang dengan baik karena insya Allah di kemudian hari kita akan diperlakukan baik sama orang. Sistemnya tabur tuai. Iya. Gitu. Oke, jadi kayak gitu ya teman-teman semua nih. Pengalamannya juga udah tadi diceritakan, pesannya juga tadi diceritakan gitu kan ya. Dan yang teman-teman penasaran nih, live TikToknya hari apa aja sih? Sebetulnya setiap hari, Setiap hari jam berapa? jam 8 malam sampai jam 10. Oke, yaitu mekanik Misteri, misteri. Berarti dulunya mekanik. Memang, Oh ya. memang. Karena gue udah tahu kalau nama mekanik misteri kayaknya enggak deh. Tapi pasti ada historinya nih nama ini kan. Munculnya sebuah nama kan pasti ada historinya gitu Betul, kan ya. betul. Ada asal usulnya gitu kan ya. Ternyata dulu mekanik dan sekarang jadi konten horor. Rezeki udah ada yang ngatur. Benar, Gitu betul, kan. betul. Kitanya tapi jangan sampai diatur Nah, gitu kan. Gitu. Kalau bukan donatur. Iya lagi. Masuk. Oke ya wis, kita doakan semoga Bang Rian ini sehat terlalu Bang ya. Oke. Kontennya makin banyak ramai yang nonton Amin. gitu kan ya. Dan tetap jaga keselamatan Bang kalau Siap. solo explorer gitu kan ya. Oke, dan ini kita ya teman-teman semua, cerita dari Bang Rian ini bukan untuk nakut-nakut nih teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang, terima kasih banyak udah hadir. Amin. Alhamdulillah. Bungkus.